إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم القيامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Jemaah Eid al-Adha Azzakumullah. Pada hari ini kaum muslimin di seluruh dunia tengah melaksanakan salat Eid al-Adha 1442 Hijriah. Lantunan kalimat takbir, tahmid dan tahlil mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala berkumandang menyambut hari raya ini. Jutaan kaum muslimin dari berbagai etnik, suku dan bangsa dari seluruh penjuru dunia mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud mereka mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur dan ibadah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia saat itu menjadi orang yang ahli ibadah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di satu sisi, kaum muslimin hari ini merayakan Idul Adha dengan penuh kebahagiaan. Mereka menyambut dengan rasa senang, bahagia, cerah. Namun di sisi lain mereka merasa sedih karena saudara-saudara kita tidak sedikit mereka yang hari ini menahan rasa sakit, mereka yang merintih di rumah-rumah sakit. Bahkan di antara mereka ada pula yang melaksanakan isolasi diri di rumah mereka, bahkan yang sangat memilukan, yang seharusnya hari ini ratusan kaum muslimin Indonesia mereka berada di Mekah untuk melakukan ritual
haji, namun hari ini mereka harus tertunda. Tahun ini mereka tertunda, tidak bisa melaksanakan karena alasan pandemi COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini juga Idul Adha merupakan pula salah satu momentum penting berkumpulnya keluarga besar dalam sebuah keluarga kecil. Di antara mereka ada yang berkumpul hari ini dengan penuh, dengan sempurna. Ada pula di antara mereka hari ini yang berkumpul dengan keluarganya hanya sebagian saja. Bahkan pada saat ini pula di antara kita ada yang tidak sama sekali berkumpul dengan keluarganya karena jarak yang jauh dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kita tidak perlu risau, kita tak perlu bersedih. Namun yang harus kita risaukan, yang kita sedihkan, tatkala kelak di akhirat mereka tidak bertemu dengan keluarganya. Oleh karena itu, mari kita tanamkan pada jiwa kita, diri kita, moto dalam hidup pisah sementara di dunia, namun kumpul selamanya di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran terkait dengan konsep berkumpulnya sebuah keluarga kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman, adapun bapak ibu yang beriman yang sudah meninggal dunia, walladzina taba'ahum dzurriyyatuhum, lalu anak-anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, mereka mengikuti jejak kedua orang tuanya dalam hal keimanan. Maka jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan sungguh akan kami hubungkan kelak antara kedua orang tua dan anak-anaknya, dan sungguh akan kami kumpulkan kelak di akhirat di surganya Allah antara kedua orang tua dan anak-anaknya. Wa ma'alasnahum min 'amalihim min syai', dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari keduanya. Kullu imrin bima kasaba rahin, dan setiap diri manusia, setiap diri kita masing-masing akan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha a'azzakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kedua orang tua dengan anak-anaknya, sebagaimana berkumpulnya kita hari ini antara kedua orang tua dengan anak-anaknya. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu syarat kalau Allah akan mengumpulkan kelak di akhirat, yaitu bil iman, karena iman. Kalau bukan karena iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempertemukan kelak antara anak dan bapaknya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa dan selalu untuk memperkuat
memperkokoh keimanan kita, karena keimanan yang ada dalam hati kita merupakan bekal untuk menghadapi segala rintangan permasalahan yang ada di dunia ini. Karena kita hidup di dunia itu penuh dengan ujian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kebaikan dan juga kejelekan itu hanya untuk menguji manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup seorang bapak dan anak yang bernama Nabi Ibrahim Khalilullah dengan anaknya yang tercinta yaitu Nabi Ismail. Bagaimana Allah ceritakan dalam sebuah kisahnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhabuk fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Inilah gambaran keindahan keimanan yang dimiliki antara bapak dan anak, di mana Nabi Ibrahim menceritakan kisah mimpinya kepada anaknya. Falamma balagha ma'al sa'ya, tatkala Nabi Ismail, anak kesayangan Nabi Ibrahim yang sekian lama ditinggal oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kembali kepada ibu, istri dan anak tercintanya, tiba-tiba pada saat itu Nabi Ibrahim bermimpi di malamnya. Nabi Ibrahim berkata, "Qala ya bunayya inni, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi anni asbahuk, bahwa aku akan menyembelihmu. Fandur madza tara." Kasih sayang seorang bapak terhadap anak yang seharusnya dibesarkan dan diayomi, kini harus menceritakan nasib yang telah dialami, yang dia dapatkan lewat mimpi. Maka utarakanlah ucapan tersebut, "Wahai anakku yang kusayangi, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Fanzur, maka pertimbangkanlah bagaimana madza tara, apa pendapatmu tentang mimpiku." Maka Nabi Ismail yang tumbuh dengan pendidikan robbani, yang dibesarkan dididik oleh seorang istri yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik oleh seorang ibu yang siap ditinggal oleh suaminya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan anak sebagaimana Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, kemudian anak dimintai untuk mempertimbangkan apa pendapatku tentang perintah ini. Tanpa ragu-ragu, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Qala ya abati al ma tu'mar." Wahai bapakku yang kusayangi, if'al, kerjakanlah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai bapakku, sembelihlah aku, potonglah aku, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan sesungguhnya engkau akan mendapatiku kelak termasuk golongan orang-orang yang sabar, menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk dikorbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha azzakumullah. Dalam kisah ini, begitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kokoh dan kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena keimanan
yang menancap di dalam sanubari mereka berdua, sehingga apapun perintahnya, apapun yang harus dilakukan itu adalah ketaatan, maka mereka akan melaksanakan. Maka profil-profil seperti inilah yang kelak oleh Allah akan dipertemukan kembali di akhirat, sebagaimana mereka berkumpul di dunia, atau mereka pisah sementara di dunia untuk urusan agama, untuk urusan din, untuk urusan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kelak mereka akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan lagi, dipertemukan antara kedua bapaknya dan kedua bapaknya dengan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dalam surah At-Tur ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan itu namun dengan satu syarat, yaitu harus diikat karena keimanan. Kalau tidak diikat karena keimanan, wala tantafi'u bisolahi abaiha, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kebaikan anak terhadap bapaknya yang tidak beriman, atau sebaliknya kesolehan, kebaikan seorang bapak dan ibu tidak akan mampu menolong anaknya ketika anak-anak tersebut tumbuh besar tetapi tidak beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat profil contoh seorang anak yang tidak mengikuti jejak orang tua dalam hal keimanan, yaitu sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam bersama anaknya. Ketika saat itu azab sudah berada di depan mata, ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta anaknya agar bergabung untuk naik ke dalam kapal, namun sang anak dengan penuh kesombongan, karena dia senantiasa mengingkari, tidak iman dalam hatinya, ketika azab dinampakkan pun, maka dia mengatakan, sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma'. Tidak, wahai ayahku, saya tidak akan ikut ayah. Saya tidak mau ikut dalam kapal, tapi saya akan naik ke atas bukit yang tinggi ini untuk melindungi diri saya dari kumbangan air. Padahal air makin meninggi dan meninggi, tetapi tidak mampu menolong dan menyelamatkan. Justru dia tenggelam. Di saat orang tua, rasa kasih sayangnya orang tua melihat anaknya diadab di depan matanya, dia melihat kumbangan air yang menenggelamkan, maka dia setiap saat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun anaknya yang tidak mengikuti fitah perkataan orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahu laisa min ahli wa ibnu, sesungguhnya Kan'an itu bukanlah bagian dari keluarga, padahal darah dagingnya dilahirkan. Tetapi Allah menyatakan fa innahu laisa min ahli, Kan'an itu bukan bagian dari keluargamu. Artinya apa? Allah tidak mengabulkan permintaan seorang nabi karena anaknya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bapak beriman, anaknya kufur, maka Allah tidak akan mempertemukan dalam satu tempat yang tinggi, yaitu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah seorang anak yang saleh yang beriman tetapi tidak mampu menyelamatkan seorang ayah yang tidak beriman, yaitu kisah Nabi Ibrahim dengan azab, yaitu orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ya Ibrahim abayu yaumal qiyamah, kelak Nabi Ibrahim akan dipertemukan dengan bapaknya yaitu Adam pada hari kiamat. Wa ala wajhi Adam gharatun, ala wajhi gharatun, dan saat itu dilihat wajah
orang tuanya ajar bapaknya penuh dengan debu. Kemudian Nabi Ibrahim menyapa, alam aku laka la tak sini, bukankah telah kukatakan oleh bapakku